Halo Aries, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang pertemuan yang tidak terduga yang akan kamu rasakan nantinya dalam waktu dekat. Nah, pertemuan seperti apakah itu kita akan coba bahas di sini ya. Tapi ingat buat Aries, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke Aries, kita fokus ke kartu ini. Berharap untuk Aries semuanya, dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke. Pertemuan yang tidak terduga dalam waktu dekat. Pertemuan seperti apakah itu? Kita akan coba lihat di sini buat Aries. Ini bacaan secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Nah, buat kamu yang tidak resonate jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Wah, aku melihat di sini ya, ada seseorang yang jauh di mata, dekat di hati, seperti kayaknya ya ingin mendekat ke kamu. Aku melihat di sini seperti ada hubungan jarak jauh. Kamu yang lagi LDRan di sini, aku merasakan ada di bot ini ya. Kamu akan bisa menerima ya seseorang ataupun akan ada pertemuan seseorang dengan kamu. Pertemuan ini adalah pertemuan mungkin yang sudah kamu tunggu-tunggu. Kenapa? Di bottom of the deck, aku melihat sini ada love call. Cinta memanggil kamu, ya. Seseorang di sini akan mengekspresikan cintanya. Someone expresses love. A message of love, ya. Thinking of you and letting you know. Jadi, arti kata di sini, di love call ini, di bottom of the deck ini, aku merasakan ya, ada seseorang yang begitu sangat mencintai kamu dan dia akan bisa mengekspresikan cintanya ke kamu ya. Mungkin di sini ada hubungan kamu yang terjalin saat ini dengan seseorang yang lagi LDRan, yang mungkin lagi berjauhan ya. Atau mungkin kamu sudah menjalin hubungan ataupun beberapa dari kamu yang sudah menikah ya. Yang mungkin pasangannya jauh mencari nafkah di luar kota atau di luar negeri gitu ya. Tiba-tiba nih ada suatu pertemuan yang membuat kamu dengan dia akhirnya ya bertemu begitu ya. Karena apa? Ya, seseorang itu memiliki suatu hasrat di sini. Aku melihat di sini ada seduction. Seseorang itu memiliki suatu keinginan yang begitu kuat terhadap kamu. Ya, berhasrat, berfantasi. Dia kayak lagi naik-naiknya nih gitu ya. Sehingga dia seperti kayak ingin datang ke kamu. Kenapa? Karena dia begitu sangat merindukan kamu. Dia begitu sangat menginginkan kamu saat ini. Bisa saja di sini dia kayak membutuhkan kamu itu dari segi apa? Aku butuh teman cerita. Aku butuh teman curhat. Aku butuh seseorang yang bisa tempat aku bersandar gitu loh. Karena apa? Mungkin bisa saja di sini dia memiliki satu beban yang begitu berat ya. Atau beberapa dari kamu yang lagi LDRan di sini, terlihat dia begitu sangat ingin bertemu kamu. Atau beberapa dari kamu ataupun dia yang lagi berjauhan, yang kerjanya ke luar negeri gitu ya. Bisa saja ada waktu cuti nih untuk di momennya bulan Ramadan gitu ya. Tiba-tiba dia datang nih menemui kamu. Bisa saja itu adalah pertemuan tidak terduga. Mungkin di awal sudah pernah kamu dengan dia merencanakan ya, atau dia berencana untuk pulang atau ketemu dengan kamu nih saat ini ataupun kapan gitu ya. Tiba-tiba nggak jadi ya. Atau mungkin sudah berplanning, aku akan pulang nih, aku akan berhenti kerja di sini, secara aku sudah memiliki tabungan yang banyak gitu ya, dan aku akan buka usaha di kampung halaman. Ternyata semua itu mungkin belum terjawab ya, belum terpenuhi karena ada sesuatu hal yang harus diselesaikan masalah pekerjaannya gitu ya. Bisa saja itu yang terjadi. Sehingga tetapi dalam waktu dekat semua itu akan berubah. Dia akan datang, dia akan berlayar di sini, dia akan mendatangi kamu, dia akan bertemu dengan kamu ya. Nah, karena ada hasrat yang begitu kuat,
yang memanggil dia untuk bisa datang ke kamu di sini ya. Itu, aku merasakan hal itu. Seperti seseorang yang benar-benar menginginkan kamu saat ini, ya. Nah, ada healing heart. Seseorang di sini yang mungkin akan bertemu dengan kamu, di mana hatinya mungkin sebelum saat ini dia lagi kacau, dia lagi galau, dia lagi tersakiti gitu ya. Tiba-tiba nih ada pertemuan antara kamu dengan dia yang bisa membuat hati dia itu bisa bahagia kembali. Atau di sini bisa saja kamu, kondisi kamu di sini yang pengen healing gitu ya, aku pengen menyembuhkan diri aku dari masa lalu aku yang begitu sangat rumit ya. Seseorang yang sudah mengkhianati aku, seseorang yang sudah membuat hidup aku berantakan ya. Di situ akhirnya aku bisa melepaskan dia, aku pengen healing, aku pengen move on. Disinilah kamu pengen move on. Saat kamu move on, maka kamu ketemu dengan seseorang yang merupakan twin flame bagi kamu. Ya, yin dan yang. Ada seseorang yang bisa membuat hati kamu bisa bahagia. Kamu bisa healing di sini. Kamu bisa move on karena ada seseorang yang hadir ke dalam hidup kamu. Bisa saja seseorang ini akan bisa menjadi pasangan hidup kamu yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Mungkin selama ini kamu sudah capek ya mencari cinta yang begitu sangat rumit ya, sulit ya. Dan tetapi tiba-tiba saat kamu tidak mencari, seseorang itu datang gitu ya. Nah, disinilah twin flame itu. Kamu akan bisa menyeimbangkan hidup kamu kembali. Di mana hidup kamu dulu yang begitu tidak tahu arah tujuan, tidak tahu uh, apa yang harus kamu lakukan ya. Sekarang kamu memiliki suatu tujuan hidup. Tujuan hidup itu apa? Ya aku ketemu dengan pasangan aku. Dan aku ingin berkomitmen. Karena apa? Aku tidak mau tunggu-tunggu lagi karena aku merasa sudah cocok nih dengan dia. Bisa saja pertemuan ini adalah pertemuan yang tidak terduga yang begitu membawa berkah kepada kamu. Akhirnya kamu ketemu dengan belahan jiwa kamu. Itu karena kamu bisa healing. Healing hati kamu dari hal-hal yang menyedihkan di masa lalu. Yang sudah mengkhianati kamu, yang sudah toksik ya, yang sudah manipulatif ya. Sehingga akhirnya kamu sadar, hubungan itu harus aku tinggalkan. Karena jika tidak, secara otomatis aku akan merasa disakiti terus menerus. Sehingga kamu di sini seperti ya sudah bisa healing. Dan kebetulan sekali kamu akan bertemu dengan twin flame-nya kamu, ya. Dan aku mulai di sini. Hidup kamu akan mulai seimbang. Oke. Dan sini ada paradise. Kamu akan merasakan happiness, playfulness. Kamu akan menunjukkan kepada orang-orang bahwa aku bisa bahagia. Bisa saja kamu akan menunjukkan kepada orang di masa lalu kamu ya, bahwa aku bisa bahagia loh tanpa kamu. Aku bisa 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 sendiri tanpa kamu gitu loh. Bisa melakukan apapun tanpa kamu dan aku sudah bisa mendapatkan seseorang ya yang lebih baik dari kamu. Nah, itu. Jadi kamu akan menunjukkan kebahagiaan kamu itu. Jadi ya, semoga di sini kamu akan benar-benar bertemu dengan pasangan hidup kamu ya. Itu bagi kamu yang single, bagi kamu yang dikhianati ya. Tapi bagi kamu yang memiliki keluarga di sini yang sudah menikah, aku melihat pertemuan apa di sini. Ya, kamu sudah bertemu dengan pasangan kamu saat ini. Tinggal kamu bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kebahagiaan itu. Tinggal kamu bagaimana caranya untuk membina rumah tangga kamu agar bisa selalu bahagia. Ya, dengan lakukanlah hal-hal, melakukan perjalanan, liburan begitu ya. Bawa keluarganya berlibur ya, mungkin nginap di hotel. Ya, mungkin weekend ini kita nginap di hotel ya. Walaupun kita punya rumah, manjakan diri kamu dan keluarga kamu. Karena dengan begitu, kebahagiaan kamu akan merasa sangat di atas eee, hidup kamu akan di atas levelnya di atas rata-rata ya, gitu, oke. Sehingga di sini kamu akan merasakan bahwa inilah pasangan hidup aku yang aku cari. Karena aku bisa bahagia bersama dia. Itu bagi kamu yang sudah menikah, oke, Aries. Kadang-kala kan ada yang nanya ini, bagi yang menikah gimana Kak? Gitu ya. Nah, jangan kamu beranggapan, wah jangan-jangan suami aku ketemu nih dengan mantannya. Jangan-jangan istri aku ketemu nih dengan mantannya begitu ya. Jika kamu yang sudah menikah ya, eee, dan hubungan keluarga kamu baik-baik aja, maka dengan ini abaikan ya. Kamu cukup untuk meningkatkan kebahagiaan kamu dengan pasangan. Oke? Gunakan waktu
waktu kamu di rumah itu ya me time kamu dengan keluarga kamu ya. Quality time kamu dengan keluarga kamu. Dengan begitu hidup kamu akan merasa bermanfaat. Oke, buat Aries. Nah, kita akan lihat di sini lagi apa yang akan terbaca dari kartu tarot. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching ya, bisa hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi ya. Kita selalu berikan berapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, buat Aries. Kita akan lihat satu lagi kartunya. Ya. Ada Knight of Calicas. Aku lihat di sini untuk zodiak dulu ya. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Aries, Leo, Sagi ya. Oke, ada The Hermit, ada Virgo. Oke. Ada Aries, Leo, Sagi lagi, dan ada Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Oke, Aries, kita akan lihat di sini seperti apa pertemuan nantinya yang akan terjadi antara kamu dengan dia. Nah, di sini aku merasakan ada seseorang yang akan memperjuangkan kamu akhirnya. Bisa dikatakan ini tadi yang kamu katakan twin flame. Kamu akan ketemu dengan twin flame kamu. Dan kamu akan bisa menikah ataupun berkomitmen nantinya bagi kamu yang single. Oke? Bagi kamu yang sudah menikah, kamu harus pertahankan rumah tangga kamu. Karena di sini akan ada kebahagiaan. Ya. Dan kamu di sini harus berhati-hati dalam menjalin hubungan kamu. Baik itu yang sudah menikah, walaupun kamu yang masih statusnya pacaran begitu ya. Dan aku melihat di sini seseorang yang akan perjuangkan kamu ini orangnya lebih berhati-hati dalam bertindak, dalam bersikap ya. Karena apa? Dia takut juga nantinya salah langkah. Ya, itu. Itu yang aku rasakan di sini. Oke, buat Aries. Di sini ada The High Priestess. Ini menggambarkan ya seseorang yang bertemu dengan kamu nantinya akan bisa membawa perubahan dalam hidup kamu. Perubahan seperti apakah itu? Dia akan bisa membimbing kamu kepada kebaikan. Arti kata mungkin selama ini kamu lalai ya dalam beribadah ataupun dalam meyakinkan spiritualitas kamu ya. Di sini dia akan membimbing kamu menuju jalan itu ya. Nah, itu yang aku lihat di sini. Seseorang yang akan bertemu dengan kamu ini akan bisa membuat perubahan dalam hidup kamu. Dan itu ya mungkin tidak kamu duga bahwasanya wah ternyata hidup aku bisa sepositif ini gitu loh. Saat aku sudah bersama dia, mungkin aku merasakan selama ini hidup aku tidak punya tujuan. Dan ternyata hidup aku punya tujuan saat ini ya. Setelah aku bertemu dengan seseorang yang benar-benar bisa meyakinkan aku bisa akan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya ya, itu Aries. Dan aku lihat di sini ada Knight of Wands. Ini juga merupakan ya sesuatu energi yang cukup besar. Di sini munculnya ada keberanian seseorang di sini ya mulai berani untuk mendekati kamu. Mungkin dulunya dia merasa takut ya untuk mendekati kamu atau dia punya batasan-batasan dulunya untuk bisa mendekati kamu. Mungkin di sini kamu dengan dia ada perbedaan dulunya, perbedaan usia, perbedaan keyakinan atau apalah itu ya. Nah, tetapi di sini dia mulai muncul keberaniannya dia. Dia seakan-akan bisa memperjuangkan kamu di sini. Bisa saja dulunya yang dia kekanak-kanakan, dia mulai menjadi orang yang bijaksana ataupun yang dewasa ya. Sehingga dia di sini mendapatkan penerangan dalam jalan yang akan dia tempuh. Ya Aries, dia hermit di sini. Dia akan mencari penerangan apapun itu. Walaupun kenapa? Karena dia tahu saat aku memperjuangkan untuk mendapatkan kamu, saat ada pertemuan antara aku dengan kamu gitu ya. Aku tahu akan banyak pro dan kontra yang akan terjadi. Karena di sini ada ular ya, ada jalan yang berbukit sehingga dia mencoba untuk menerangi jalan-jalan itu. Dan dia akan lebih berhati-hati di sini mendekati kamu, dia sangat berhati-hati sekali ya. Atau bagi kamu di sini yang sudah menikah, kamu juga tetap harus waspada, harus berhati-hati. Kamu jangan lengah dengan apapun hal-hal yang di luaran sana ya. Mungkin akan banyak orang-orang tidak menyukai kamu. Nah,
Itu, kamu akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Sehingga kamu di sini butuh penerangan, butuh cahaya untuk menerangi hidup kamu di sini. Oke Aries, semoga cahaya ini akan selalu menerangi kamu sampai kapanpun, ya. Nah, buat Aries, aku lihat di sini apalagi yang terbaca ada King of Wands. King of Wands ini menggambarkan ya, seseorang yang akan bertemu dengan kamu itu adalah orang yang benar-benar memiliki kepercayaan diri yang kuat. Dia adalah seseorang yang bijaksana. Dia adalah seseorang yang bisa memahami diri kamu nantinya, ya. Dan aku melihat di sini seseorang ini akan bisa membahagiakan kamu, membawa hidup kamu mungkin ya bisa saja dia akan membawa derajat hidup kamu akan meningkat gitu ya. Mungkin selama ini kamu seseorang yang tidak ada artinya di mata keluarga atau siapapun ya, sehingga kamu bertemu dengan seseorang ini yang akan membuat hidup kamu mulai meningkat derajatnya. Orang-orang mungkin akan melihat kamu ya. Mohon maaf ya, ada motor yang lewat. Jadi orang-orang di sini akan bisa menghargai kamu, akan melihat keberadaan kamu kembali ya. Nah, dan aku juga melihat di sini seseorang yang akan bertemu dengan kamu adalah orang yang memang betul-betul membutuhkan bantuan kamu ya. Ya, aku melihat di sini ada beberapa dari mereka seperti ingin mencari kamu karena kamu tahu bisa aku membantu dia. Karena dia tahu kamu bisa membuat dia bahagia. Karena dia tahu kamu bisa membuat dia hidupnya bisa lebih nyaman dan tenang. Dan aku merasakan di sini seseorang yang akan bertemu dengan kamu ini adalah orang yang dulunya pernah terkoneksi dengan kamu atau orang di masa lalu yang masih berharap bahwasanya kamu itu bisa ya bertanggung jawab lah atas dirinya dia. Nah, itu yang aku lihat buat Aries. Jadi di sini pertemuan-pertemuan tidak terduga ini akan kamu rasakan nantinya dalam waktu dekat ya. Semoga pertemuan-pertemuan itu akan membawa keberkahan buat kamu, akan membawa kebahagiaan buat kamu semuanya. Buat Aries ya. Mungkin itu dulu reading yang bisa aku sampaikan buat kamu. Semoga ini bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia bertemu dengan twin flame kamu, oke? Sampai ketemu lagi Aries. Dadah.